Warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Mbak Nila Biovlog Sugino Suci Bekasi. Untuk pagi ini teman-teman, judulnya kegiatannya adalah penanganan darurat si bayi Nila atau buaya Nila yang keracunan pengli. Jadi ini sudah mandi keringat karena mengejar waktu supaya masih banyak yang terselamatkan. Ini sekarang yang terpenting kita nanganin ini dulu ya teman-teman, nanganin yang keracunan dulu supaya cepat terangkat dan kita pindahkan. Ini sambil nyiapin alatnya supaya bisa ngambil karena kedalamannya luar biasa dalam, 2 meteran. Jadi kita harus disambung untuk ngambilnya. Mudah-mudahan masih banyak yang ketolong karena ini kemarin tuh sudah tindakan darurat sementara, yaitu dengan cara ini teman-teman, dengan cara mengganti air, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah. Ini yang bisa ditempuh harus dipindahkan teman-teman. Jadi harus dipindah dari kolam itu, kita angkat dulu. Tanpa dengan cara seperti itu sepertinya sulit untuk bisa ketolong, mungkin bisa habis semua. Untuk itu ini kita siapkan untuk alat pengambil ini ya, buaya. Jadi kita ambil dari sana, kita letakkan ke sini. Ini sudah kita siapkan ya, kita siapkan di sini untuk kedaruratannya. Sudah disiapkan tadi, sudah sampai berkeringat-keringat. Sekarang kita lihat dulu supaya juga tahu permasalahannya seperti apa, kedalamannya. Ini teman-teman, kedalaman dari sini sendiri. Ini keracunan itu udah banyak yang mati. Itu kita harus menyelamatkan yang sisa. Yang sisa ada di dalam sana kita selamatkan, kita pindahkan, terus nanti kolam ini bersihkan lagi, kita siapkan dengan bibit-bibit yang baru. Lalu kita pindah ke ini, nggak sempat nyiapin macam-macam ya teman-teman karena darurat. Kita ambil saja, terus kita langsung masukkan aja sedapatnya. Jadi ini penolong untuk kedaruratan lebih cepat seperti itu, karena serba sulit kalau mau pakai wadah juga yang terjadi nanti yang ketinggalan malah kelamaan. Jadi ini langsung kita serok aja nih dalamannya nih ya, kita ambil sebanyak-banyaknya, bisa kita angkat duluan, lalu kita taruh di kontainer yang airnya sudah bagus. Nah ini udah lumayan nih teman-teman. Yang terakhir loh, ini kita langsung ya tindakan darurat ini teman-teman. Jadi ya namanya pemula ya teman-teman, mohon maaf tidak ada guru yang bisa mengajarkan secara clear. Ini kita udah pindah ya tempat darurat. Itu penampakannya sudah banyak yang pingsan. Kita segera mungkin ya, mudah-mudahan masih banyak yang ketolong ya. Terus kita ambil terus dengan hati-hati, kedalamannya 2 meter. Ini sangat bahaya juga untuk kitanya. Sambil menangani kedaruratannya sambil cerita. Jadi ini ceritanya teman-teman, selama ini pemberian pakan itu dilakukan menggunakan pengli. Nah sebenarnya sudah benar, yang awalnya itu sudah benar, 1 hari diberi pakan pengli sekali. Itu menurut pengamatan saya itu udah benar. Nah ini kejadian yang sekian kalinya. Jadi yang sebelumnya juga pernah kejadian, hanya saja di kontainer kecil. Nah jadi di kontainer kecil itu kita kasih pakan pengli, awalnya sama, sehari sekali. Nah setelah itu karena ini dievaluasi itu kelihatannya wah mantep ini perkembangannya, akhirnya khawatir kurang bagus perkembangannya, kita tambah. Jadi sehari lebih dari 1 kali. Nah ini kejadian yang keracunan ini
kita lakukan pemberian pakannya sehari 3 kali. Alhasil yang 3 kali itu insya Allah hanya baru 2 hari ya. 2 hari itu sudah menyebabkan untuk anak-anak si nila itu sudah menyebabkan istilahnya keracunan parah. Jadi awalnya kemarin sebenarnya kalau kemarin tindakannya saya cepat, tidak perlu pakai ini ya, tindakan awal, langsung kita pindahkan, insya Allah sih banyak yang ketolong teman-teman. Jadi banyak yang ini pun juga nggak begitu, ini belum telat amat. Nanti kita akan lihat yang mati seberapa, nanti juga akan kelihatan. Jadi ini kalau sudah begini nih segera ya teman-teman, jangan didiamkan. Untuk si baik itu nila, bibitan maupun anakan itu didiamkan, kita lihatin terus, jangan, itu nyawa. Jadi kita harus lakukan tindakan darurat secepat mungkin, dengan secepat mungkin kita akan mendapatkan si buraya yang ketolong itu akan lebih banyak yang hidup dengan cara tindakan cepat. Nah sekarang ini masih cukup banyak, kita ambil terus ya teman-teman sampai nanti sudah sulit diambil, baru disedot lagi, jadi dilakukan penyedotan lagi. Nah ini udah lumayan loh teman-teman, ini buraya yang kecil-kecil udah segini-gini, kita juga bingung mau digabung dengan yang mana, susah untuk gabungnya. Udah cukup besar ini. Nah ini hal-hal seperti ini mungkin bagi saya ini udah hal yang kedua kali. Yang pertama memang pakai kontainer, jadi dampaknya memang waktu itu kapasitas kecil, tidak sampai 1000-an. Nah, kalau yang ini sudah untuk kuantitasnya cukup besar, jadi udah ribuan. Jadi waktu terdampak langsung kelihatan, itu yang mati sudah kelihatan. Teman-teman lihat ya, itu yang di atas ini, itu yang sudah langsung terasa ini mati dari sebelum kita lakukan penolongan ini ya, secara darurat ya. Nah ini sepertinya kita harus lakukan penyedotan ya teman-teman. Jadi yang sudah tersisa itu jauh lebih kuat, yang tersisa di sana lebih kuat, lalu airnya kita kurangin lagi supaya bisa kita ambil lebih mudah. Nah ini ya, ini mestinya kemarin kalau kami tidak melakukan pemberian pakan 3 kali, insya Allah burayanya akan baik-baik aja teman-teman. Nah ini ya, ini akan baik-baik saja. Tapi semua tadi kembali lagi saya pemula, jadi ilmunya juga dangkal, semuanya perlu belajar, perlu observasi. Ya hal-hal demikian mungkin yang akhirnya terjadi ya teman-teman. Kita juga tidak menginginkan sedikit itu untuk ini terjadi, tapi ini yang terjadi. Nah sekarang kita lakukan penyedotan lagi dengan melakukan atau menghidupkan pompa hisapnya lagi. Dan ini pompa hisap tidak kita gunakan yang besar. Kalau kita gunakan yang besar dalam kedaruratan begini, nanti banyak yang mati teman-teman, kesedot sama mesin yang besar ya. Ini udah susah nanganinya, sudah darurat semua ya teman-teman. Ini kita sedot lagi, mudah-mudahan masih bisa kesedot. Oh itu masih kesedot ya teman-teman, kita buang ke sana. Nah kita tunggu sampai nanti si buraya-buraya ini bisa kita angkat semua. Ini lumayan masih ada, tapi itu teman-teman juga bisa lihat seharusnya nih penanganan ini gini teman-teman. Ini harusnya udah kemarin, jadi kemarin tuh sudah ngumpul di atas.
Nah, saat ngumpul di atas itu semestinya saya segera ngambil tindakan. Nah, tapi tindakan yang kami ambil kemarin itu hanya dengan mengalirkan ini, menambahkan air jernih. Nah, itu yang terjadi bukan membuat si buraya ini jadi sehat, tapi yang terjadi buraya ini malah sebagian pingsan. Nah, setelah pingsan selanjutnya mati sekalian. Ya udah, jadi setelah itu kita juga nggak bisa nangani. Kemarin udah sore, penanganan selanjutnya kalau misalkan malam juga susah, dalamnya segitu dan berisiko untuk keselamatan kita juga untuk itu ya, untuk melakukan pengambilan si buraya ini. Jadinya baru pagi ini kita lakukan tindakan cepat. Yuk kita lihat si yang sudah ketolong seperti apa. Kita ambil ya, kita serokin yang mati biar dia tapi ini, nah ini teman-teman yang mati, kasihan ya, udah gede-gede nih, ada yang pingsan, ada yang mati ya. Tuh, ini akibat keracunan buraya. Nah, untuk menangani keracunan buraya ini memang kalau sudah terlanjur seperti ini kompleks masalahnya teman-teman. Sekarang mau ditempuh dengan cara apa? Misal kalau kita punya tampungan air, mungkin bisa kita tampung ke tampungan air. Tapi kalau sudah keracunan seperti ini, sepertinya nggak sulit. Jadi memang ini untuk mengkarakteristikkan si pemberian pakan itu memang perlu kajian teman-teman. Tanpa melakukan kajian seperti ini, saya juga nggak paham. Jadi tidak mengerti juga kalau kita ya sudah kita kasih sekali. Nah, kalau kita kasih sekali, pemikiran saya sebagai pemula, nanti dia perkembangannya akan masalah. Itu yang jadi pemikiran saya sebagai pemula. Tapi kalau kita kasih lebih dari satu kali, risikonya seperti ini. Nah, akhirnya dengan berjalannya waktu, dengan variasi si ukuran buraya itu, nah ini ya, teman-teman ya, buraya itu variasi. Akhirnya saya bisa mengkarakteristikkan kapan itu ya. Ini dengan kejadian yang saat ini pagi ini bisa mengkarakteristikkan bahwa untuk ukuran-ukuran kecil gini tidak bisa kita bus atau kita cepatkan supaya besar, itu nggak bisa teman-teman. Jadi kita harus, alhamdulillah nih teman-teman yang pingsan-pingsan mulai ya. Jadi kita harus tahu persis waktu itu ukuran kecil itu pada dasarnya di kolam itu sudah banyak makanan untuk ukuran dia teman-teman. Jadi dari bakteri si ini ya, probiotik itu sendiri itu yang terjadi. Nah terus berikutnya lagi juga cacing sutra. Nah, untuk ukuran berapa setelah itu berani diberi makan 2 kali, sepertinya itu yang menjadi penentu. Saya belum bisa sampaikan sekarang, sambil observasi. Insya Allah nanti di video berikutnya dari hasil observasi yang kami lakukan dengan demikian itu ya, demikian ukuran, demikian macam ukuran si buraya yang sekarang sudah besar, terus ada yang sudah besar sekali. Akhirnya mudah-mudahan nanti ada video yang mengerucut untuk ini, untuk menentukan waktu pemberian pakan ini kapan sekali, kapan 2 kali, kapan 3 kali. Nah, saya kira ini untuk penanganan daruratnya ya teman-teman. Nah, nanti yang terakhir tinggal kami lanjutkan selanjutnya. Nah, ini yang untuk kolamnya kita bersihkan lagi, kita isi air yang sehat lagi, baru kita turunkan lagi burayanya. Saya kira itu saja teman-teman. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.